1,5 triliun itu hoax. Ternyata 1,7 triliun itu yang benar. Utangnya. Di Bone luar biasa sekali. Bone menjadi pusat Teluk Bone itu lebih besar daripada provinsi Selatan. Wajo ini punya danau tempe. Danau yang luar biasa, luas, punya penampungan air, tanah-tanah topsoil yang sangat subur. Anak-anak muda di Bone itu anak-anak sangat kritis. Kritis cerdas. Ada kritis tidak cerdas. Itulah gunanya berpilkada. Untuk apa kita coblos baru tidak berubah nasib kita? Untuk apa? Benar itu. Iya, karena makanya saatnya bilang Kamu Kelas. Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rijal Jamal. Hari ini kita berada di Kota Sutra, Sengkang, Kabupaten Wajo. Alhamdulillah kita mencoba melihat bagaimana respon masyarakat terhadap salah satu calon gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto dan juga Azhar Arsyad. Kali ini saya bersama calon gubernur yang identik dengan warna orange. Tadi baru saja kita lihat masuk di pasar, pasarnya langsung warna orange. Langsung kita present saja karena banyak sekali isu, apalagi perjalanan dari Toraja kemarin saya lihat, Bone, Sopeng, Wajo, dan besok akan masuk di Sidrap. Langsung kita present melalui sebuah pantun. Bunga mawar, bunga melati, indah terlihat ketika pagi. Sungguh senang rasanya hati, sudah ketemu Dani Pomanto lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Om Bisa? Rijal, Ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tidak ada betul saya lihat capek sampai jam 12 malam kampanye. Karena masyarakat tidak capek juga, jadi kita harus lebih fit dari masyarakat. Masya Allah. Ini karena faktor survei, katanya rendah sekali survei ini, sulit mengejar lagi saya ini. Itu kan biasa. Saya ini sudah 5 kali berpilkada. Baik. Ya, dulu waktu wali kota 4 kali. Iya. Survei itu biasa. Kadang-kadang ada orang menang di survei, tapi menang di pilkada. Biarkan saya menang di pilkada, biar kalah di survei. Oke. Kita mau bilang bahwa survei yang beredar ini tidak valid? Tidak, saya pasti hargai survei-survei itu. Baik. Punya metodologi sendiri-sendiri. Yeah. Kita patut menghargai survei apapun. Baik. Tapi biasanya survei, saya kan begini. Iya. Saya punya fatsun politik itu, pertama percaya survei. Percaya survei, Ya. oke. Kedua, jangan percaya survei. Ya. Oke. Jadi semua keputusan harus berdasarkan survei. Baik. Tapi jangan percaya satu survei. Baik. Begitu. Karena ada juga sudah survei dari indikator kalau saya tidak salah, di mana katanya selisih 3, sekian persen kita. Saya tidak paham itu, tapi paling tidak kan itu sama itunya. Barangkali dalam model yang lain lagi itu. Tapi bagi saya pertama kenyataan di lapangan seperti apa, kemudian antusias gunung esnya seperti apa, snowballnya, kita bisa lihat itu. Betul. Karena kebetulan saya sudah banyak berpilkada dan alhamdulillah selalu kalah di survei dan menang selalu. Saya sudah 3 kali menang, ya, termasuk Kota Kosong menang. Baik. Dulu Kota Kosong siapa yang mengira bahwa Kota Kosong menang? Betul. Survei yang bukan Kota Kosong 89%. Baik. Kenyataannya di lapangan berbeda. Baik. Seperti itu. Nah, saya melihat snowball seperti itu. Ya. Terasa itu, Pak? Terasa. Saya ini banyak kekurangan. Baik. Dan ternyata orang membaca lain. Orang membaca kecerdasan malah. Bahwa pilkada ini tempat merubah nasib. Baik. Bukan pilkada siapa paling gagah, siapa yang paling banyak uangnya, siapa yang paling lah. Tapi paling tidak, siapa yang bisa meyakinkan masyarakat bahwa masyarakat akan merubah nasibnya tambah baik. Karena tambah buruk juga biasanya. Biasa begitu? Biasa tambah buruk. Iya. Ada komentar saya baca di berbagai macam media sosial ini, Pak Dani, bahwa percuma juga saya memilih siapa di pilkada, begitu bupati dan gubernur. Kadang-kadang nasibku tidak berubah. Begini tonjak juga. Betul sekali. Apa pengaruhnya itu yang kita podcast? Ya, betul. Apa pengaruhnya ke saya dengan pekerjaanku? Ya. Bagaimana Anda menjawab ini, Pak Dani? Inilah hal-hal yang harus dalam kampanye kita sampaikan. Oke. Jadi pilkada itu bukan untuk menonton kandidat berdebat, bukan menonton mau rame-rame membuat baliho, membagi stiker dan lain-lain. Siapa kasih datang artis rame-rame. Bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah apakah para kandidat yang akan saya pilih mampu merubah nasib saya tambah baik. Karena bisa tambah buruk. Ya, maka cara kita membaca adalah apakah yang sudah dibikin masing-masing kandidat. Apa jejaknya untuk meyakinkan bahwa masa depan itu berubah tambah baik. Nah, makanya track record begitu penting. Nah, intinya adalah
apapun kita mau buat, apapun rencana, harus ada kemampuan biaya untuk itu. Maka bisa dilihat bagaimana kemampuan track record masing-masing bisa membuat atau mendapatkan penghasilan sebuah wilayah meningkat untuk membiayai apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Nah, kalau sebaliknya, ya ada juga bukan penghasilan didapat, ada utang yang didapat. Nah, kalau utang didapat, memangnya utang bisa dibagi? Kan tidak, kan? Oke. Begitu. Kita mau bilang bahwa bisa kita lihat Makassar PAD-nya naik sekali, Ya. Sulsel tidak terlalu signifikan. Saya tidak bicara soal Sulsel ataupun Makassar. Iya. Saya bicara tentang track record. Oh, track record, Ya, rekam begitu. jejak ya. Rekam jejak. Dan masyarakat bisa menilai, bisa mengakses, Ya. bisa membaca itu. Ya, jadi ya simpel saja. Ya. Di Makassar dulu 75. Siapa tahu banyak yang lupa. Iya. 75.000. Sekarang sudah 1,2. Masa Tahun dulu depan 75.000? 75.000 Oke. RT/RW. Oh, Bisa RT/RW, ditanya oke. RT/RW. Sekarang sudah? Sekarang 1,2. Tahun depan potensi menjadi 2 juta. Ah. Kan janji saya 2026. Oh, betul. Ini kan baru 2025, belum selesai saya. Iya. Dulu honor itu 300.000. Sekarang 1,5 juta. Plus. Plusnya hampir sama juga 1,5 juta. Jadi 3 juta. Jadi berubah dong 300 ke 3 juta. Ini kan nyata yang gampang dihitung. Kenapa bisa naik begitu? Karena PAD naik. PAD itulah kemampuan Daerah. pimpinan daerah untuk mengelola sendiri. Kalau dana transfer daerah nggak mungkin kita bisa pakai begitu. Terbatas Ki, Pak. Terbatas. Ya, lihat TPP Kota Makassar dari tidak ada menjadi yang Baik. tidak punya kerjaan dapat 3 juta. Baik. Naik sedikit eselonnya dapat 18 juta. Baik. Tambahan gaji, Baik. tambahan tukin lah ya TPP. Nah, itulah gunanya berpilkada. Untuk apa kita coblos baru tidak berubah nasib kita? Untuk apa? Benar itu. Benar itu. Benar. Iya, karena Makanya banyak. coblos nomor 1. Iya, Cobalah iya. nomor 1, coba nomor Iya, 1. iya, Karena iya, kita iya. baru dicoba ini. Karena kita sudah kenapa di Makassar kemarin kota kosong tetap menang? Iya. Kesimpulannya karena masyarakat tidak percaya yang lain yang bisa merubah nasibnya. Dia percaya kepada kami bisa merubah nasib mereka. Nah, sekarang secara politik kenegaraan kan tidak bisa 3 periode Nggak bisa. didukung. Iya. Ya, makanya saya didorong untuk merubah nasib, tetap ada Makassar di dalamnya, merubah nasib Sulawesi Selatan. Di tingkat provinsi. Provinsi. Pak Dani izin, ini kita datang ini di Bone, Sopeng, Wajo, beberapa postingan Instagram kita lihat ini. Kita ganggu Lawanta ini, kandangnya ini di sini, suaranya besar, surveinya di sini. Persoalan kandang atau bukan saya kira relatif. Oke. Masyarakat itu ternyata misalnya saya ke Bone. Ke Bone. Ya. Oke. Kan tidak ada kan warisan ini kabupaten ini warisan saya, tidak ada kan begitu. Ini kan demokrasi semua. Oke, bisa semua orang. Oke. Semua berhak. Dan ternyata alhamdulillah saya melihat sebuah kecerdasan demokrasi yang ada di Bone. seputaran Bone, Seputaran Wajo dan Sopeng. Luar biasa. Gampang ujinya. Pertama kemarin anak-anak muda kumpul hampir 500 anak muda. Anak muda. Anak-anak muda di Bone itu anak-anak sangat kritis. Kritis cerdas. Ada kritis tidak cerdas. Ini saya menemukan babak kecerdasan. Saya masuk di kampung-kampung juga ada kecerdasan. Ada Baik. kesadaran. Hmm. Kesadaran untuk berubah. Jadi waktu saya terangkan tentang perubahan nasib yang tambah baik, mereka respon dengan cepat. Misalnya penawaran saya terhadap petani, konsep perubahan nasib dengan cara bagaimana kita membeli semua produk petani dan nelayan. Misalnya contoh kepiting misalnya. Di Bone. Di Bone. Oke. Kepiting di Bone itu 10.000 yang bagus. Di luar orang ratusan ribu, bahkan hampir 1 juta di luar negeri dijual. Nah, apa bedanya? Pasarnya kan sebenarnya, tapi kan jadi kita ngurus kepiting saja. Itu bisa merubah nasib masyarakat Bone. Kepiting aja. Baru satu produk. Di Bone luar biasa sekali. Kita urus misalnya Teluk Bone yang tidak pernah diurus. Bone menjadi pusat Teluk Bone. Itu lebih besar daripada Provinsi Sulawesi Selatan. 2 provinsi di situ. Baru Teluk Bone saja. Baru Teluk Bone. Nah, kalau positioning ini diperkuat seperti yang 9 itu, Oke. itu kan itu semua Ya. tujuannya itu. Iya, iya. Sama dengan Wajo. Wajo ini punya danau tempe. Danau yang luar biasa, luas, punya penampungan air, punya
tanah-tanah topsoil yang hanyut, yang sangat subur Baik. dari Gunung Latimojong, Bulu Saraung masuk ke situ. Oke. Makanya membentuk namanya dataran Walanae. Mulai dari Pindrang, Sidrap, Sopeng, Wajo, separuh Bone Barat, separuh, kemudian sampai ke Sinjai, Pangkep separuh. Ini kan tataran subur. Inilah yang kita mau bikin namanya Global Food Hub. Nah, kalau kita kelola danau ini dengan baik, maka produksi pangan akan meningkat. Makanya saya punya visi misi adalah Global Food Hub. Karena positioning ini sekarang orang akan berebut di dunia soal makanan. Pangan, ya, terutama makanan. Karena dunia ini di 2050 penduduk dunia akan menembus 10 miliar. Baik. Sedangkan bumi hanya bisa memberi makan idealnya 6 miliar. Ada kekurangan 4 miliar. Makanya semua pengusaha-pengusaha elektronik dunia kembali ke makanan bisnisnya. Bill Gates mulai bertani, Zuckerberg bertani, Elon Musk mulai melirik ke pertanian, semua ke sana. Karena pemenuhan itu. Nah, kita sudah lahan subur alamiah, organik, bukan instan. Oke. Kenapa kekayaan kita tidak maksimalkan? Nah, itulah. Nah, di situ ada Wajo, di situ ada Sopeng, di situ ada Bone. Ini Bosowa ini luar biasa sekali. Anda sudah memikirkan bagaimana eksekusi di lapangan? Iya, membeli produk itu salah satunya. Tahu enggak, Pak Rizal, saya datang ke Pendrekan karena saya selalu ke pasar. Oke. Saya mendengarkan jeritan para petani, jeritan para pedagang. Bahwa Kol yang begitu mereka berjuang untuk kol yang sehat, yang baik, dulu 8.000 per kilo, sisa 500. Itu di Endrekang. Tomat itu satu bak besar yang hampir 60 kali 60 itu hanya 30.000. Padahal kalau bikin sos tomat apa semua. Nah, kalau pemerintah jadi off takernya, kemudian mengelolanya supaya dilempar ke pasar, saya yakin petani akan berubah nasibnya tambah baik. Kenapa? Karena penghasilannya terjamin. Orang tanya kepada saya, berani sekali. Ini kan berani betul. nih. Iya. Dari mana uangnya? Dari mana kan uangnya? Gitu. Saya sudah mempraktekkan itu selama 7 tahun. Di Makassar itu saya komitmen dengan persampahan Makassar. Makanya kalau ada orang di Makassar bilang, kita bikin sampah gratis, ketinggalan zaman itu. Kita sudah mengelola sampah berbasis masyarakat. Oke. Kami punya 1077 bank sampah. Bandingkan Surabaya hanya 291. Kenapa berkembang? Hampir 50.000 orang hidup dari bank sampah. Karena saya bikin UPT bank sampah yang membeli semua produk bank sampah. Jadi dia tinggal masuk aplikasi, dijemput, ditimbang, dibayar. Baik. Jadi mereka tahu bahwa kalau dia hasilkan sekian, saya dapat uang sekian. Hitung-hitungannya jelas. Baik. Beda misalnya petani. Produksinya 4 kali berlipat, harga turun. Sama juga bohong namanya. Nah, itulah kita intervensi di situ. Memang belum ada yang pikirkan seperti itu. Iya. Dan kami sudah praktek seperti itu. Bukan uji coba. Kami praktek. Dan itu bisa kita lakukan di pertanian. Di pertanian. Di bank sampah saja yang kecil. Ini Makassar kan sempit. Tidak mungkin di pertanian di Makassar tidak ada. Nah, saya untung juga. Dengan modal 6 miliar saja. Saya bisa menghidupkan 1077 bank sampah. Dan kita untung juga. Karena kan kita jual juga itu barang. Baik. Ya. Tapi masyarakat lebih untung, ada kepastian dalam berusaha. Yang saya tangkap Pak Dhani mau sampaikan bahwa kondisi petani kita terutama di wilayah Bone, Sopeng, Wajo sampai tadi kita sebut sampai di Endrekang. Semua di kawasan subur, kawasan subur. Lagi tidak sedang baik-baik saja sekarang ini kondisi petani kita. Seluruh petani di Indonesia, tapi kebetulan solusinya ada dari Makassar. Jadi di pertanian ini tidak membutuhkan, maksudnya betul pupuk jadi masalah. Baik. Solar jadi masalah untuk pompanisasi. Bibit jadi masalah. Traktor jadi masalah. Tapi lebih bermasalah itu adalah harga. Karena itu tetap juga akhirnya bisa diselesaikan. Dan pemerintah provinsi bisa mengintervensi di situ? Bisa. Bisa. Itu ada kewenangan di situ. Pusat bagaimana, Pak? Karena ini kan kadang-kadang dominan sekarang ini kebijakan pusat. Nah, itu kan dalam otorisasi otonomi kan jelas sekali. Iya. Walaupun tetap pusat
ada di situ, Iya. tapi otorisasinya ada di provinsi. Baik, baik. Iya. Ada juga kabar selalu saya dengar ini Pak Dhani, ini saya tangkap berbagai macam isu. Itu Pak Dhani memang saya akui hebat. Keren konsepnya apa segala macam, tapi eksekusi di lapangannya. Yang Tim-tim mana di contoh? bawah-bawahnya. Oh iya. Iya. Begini, Iya. tidak boleh kita menyerah. Oke. Kita punya kekurangan pasti. Pasti Pak ya. Ide bagus, tim lemah pasti tidak sempurna. Oke. Tim bagus, ide lemah sama juga tidak sempurna. Maka kalau saya selalu ada seleksi alam. Oke. Sama saya waktu mau buat Somber Smart City. Oke. Nggak ada tuh orang yang tahu Smart City di pemerintah kota. Jadi saya canangkan dulu. Saya tidak perlu menunggu orang siap atau tidak. Yang penting saya siap dan konsep jelas. Waktu saya launching, orang menganggap semua nggak mengerti. Nggak mengerti. Nah, setelah dia menemukan kesulitan itu atau jalan yang buntu, baru saya kasih buka. Anda silakan undang anak-anak IT dari luar. Saya kasih kesempatan 2 anak Baik. IT. Baik. Nah, maka kita eksplorasi kampus-kampus. Baik. Masuklah anak-anak IT semua, dua-dua satu. Baik. Nih, saya kasih biaya untuk dua-dua. Masuklah anak-anak ini. Jadi admin di semua. Nah, mulailah berkembang. Mulailah akhirnya mereka learning by doing. Jadi sambil berbuat, sambil belajar. Itu kan banyak metodologi. Tidak harus menunggu. Kalau menunggu berapa tahun mesti menunggu. Baik. Tidak akan siap. Tidak akan pernah siap. Makanya itu namanya strong leadership. Baik. Harus kita punya kepemimpinan yang kuat. Oke. Kuat bukan berarti melemahkan orang lain. Justru kuat untuk memotivasi orang lain. Oh. Seperti itu. Akhirnya Somber Smart City kita diakui di dunia. Dan semua jalan. Kalau saya tunggu siap, biar 100 tahun tidak siap. Harus mulai. Harus dimulai. Ya, karena kata pepatah mengatakan bahwa jika ada idemu yang cemerlang atau bagus, mulailah. Karena mulai itu 50% bebanmu selesai. Oke. Itu yang paling berat itu mulainya. Jangan tunggu sempurnanya dulu. Oh, Baru kau mulai. Al-Quran sudah mengamanahkan. Kuciptakan bumi dan langit, kemudian kusempurnakan. Proses penciptaan 1 masa, Baik. penyempurnaan 7 masa. Ikut itu saja, ya. Aku Ya. selalu memang ada solusi di Wadah. Iya, Begitu begitu. Wadah. Iya. Jadi apa yang kemudian selama ini kan serangan-serangan juga. Oh iya, Bahwa, karena dia tidak tahu. Tidak salah itu orang menyerang. Tidak salah, karena jadi dia tidak tahu. oh, Ah, oke. Tidak salah. Tidak salah. Dan lebih salah lagi kalau saya jawab. Karena susah dimengerti kan. Jadi lebih salah lagi kalau saya jawab. Kalau Pak Rijal tanya, baru cocok. Oh ya, itu maksud Ya. saya. Pak Dhani, ini juga kadang melihat komentar-komentar, isu-isu obrolan warung kopi apa segala macam. Berat ke ini dia. Ya, betul. Karena yang di sebelah baku tandem-tandem dengan kepala daerah. Iya. Apalagi saya dengar isu bahwa satu calon yang Iya. didukung oleh presiden terpilih kita. Pak Dhani sepertinya tidak baku cocok kalau jadi gubernur, tidak baku cocok nanti dengan presiden, sehingga program pusat, bantuan pusat terhambat. Isu atau intrik politik seperti itu memang berkembang pada saat pilkada. Dan hembusan atau ada yang menghembuskan seperti itu sah-sah saja. Oke. Saya sudah mengalaminya yang lebih berat dari itu. Jadi kalau bagi saya adalah bukan persoalan di situ. Baik. Persoalan apa yang tersembunyi di hati rakyat. Itu jauh lebih penting. Karena rakyat itu makin hari makin cerdas. Inilah yang membuat saya confidence maju. Karena rakyat Sulawesi Selatan makin hari makin cerdas. Kenapa? Karena hanya kecerdasanlah yang mampu membaca kecerdasan. Dan masyarakat yang cerdas itu langsung tangkap. Itulah yang menyemangati saya hari ini di Bone Sopeng Wajo. Toraja juga seperti itu. Nah, itu Toraja. Hampir Sulawesi Betul, Selatan. betul. Luar biasa. Endrekang. Sidrap tumpah menyala-menyala di sidrap. Pindrang meletus-meletus di situ. Luar biasa Kan sekali. basisnya di sebelah itu. Saya tidak berpikir basis atau tidak. Saya cuma tahu bahwa yang terjadi di lapangan seperti itu. Tanpa bayaran, tanpa dikondisikan, tumpah ruah seperti itu. Kita mau sampaikan Pak Dhani bahwa ada tadi tersembunyi di hati rakyat. Iya, Rakyat tidak berani bersuara. betul. Yang sebenarnya Dia malas bersuara. Bila, untuk apa saya berkomentar? Saya punya pilihan sudah dalam hati. Saya pala pasa Cina nanti di TPS. Itulah yang terjadi fenomena kota kosong. Dia tidak, orang intriknya terlalu ribut, terlalu bising, ya.
Dia juga malas dengan kebisingan politik seperti itu. Tapi dia sudah tetapkan dalam hati. Karena ada kecerdasan itu. Bukan hanya kecerdasan pikir, tapi kecerdasan emosional. Siapa yang mau orang maulid terus dikasih berhenti maulid? Ya, siapa mau orang barzanji mau dikasih berhenti barzanji? Pasti orang tidak mau karena ini juga kita punya keyakinan juga. Kita harus saling menghargai. Ya, siapa yang mau kalau utang terus menerus? Pasti masyarakat tidak mau. Cerdas masyarakat. Ya kalau kita diserang itu biasa, itu sudah memang lazim. Lalu apa yang Tapi saya tidak menyerang. Kan seperti di belakang saya nih, satu fakta lebih baik dari 1000 kata. Kita bicara fakta. Jangan diartikan menyerang orang, itu fakta. Boleh dicek faktanya. Misalnya saya sampaikan bahwa 1,5 triliun itu hoax. Setelah saya dapat dokumen, ternyata 1,7 triliun itu yang benar. Utangnya? Utang. Sulsel. Di pemerintahan sebelumnya? Ya, di pemerintahan yang ada sekarang ini yang hasil temuan BPK. Oke. Dan itu kita mau bilang itulah kenapa perlu saya harus tahu dong. Kalau saya terpilih saya mesti bayar ini utang. Kita yang bayar. Memangnya utang mau dibagi-bagi sama masyarakat? Kasihan masyarakat dong. Kita mau bangun jalan yang rusak. Lihat di Bone bagaimana rusak, kasihan jalan. Mau jalan provinsi, mau jalan apa rusak-rusak semua. Di sekitar sini jalan tidak tembus-tembus. Kemarin harapan di kampungnya Pak NA di Sopeng, di sekitar Lejak situ disampaikan bahwa ada jalan terputus tadi dari Palandro ke sini tidak lanjut. Di Toraja juga begitu, tidak lanjut. Banyak yang tidak lanjut. Jalan nasional kapan kita lewat? Tidak jalan provinsi. Bukan jalan provinsi. Enggak jalan provinsi disampaikan. Masyarakat tahu kok mana jalan provinsi, mana jalan gitu nasional. Tahu. Dan masalah keluhan infrastruktur di daerah dominan. Anda sudah menyiapkan khusus untuk daerah. Ya, jadi saya melihat dengan kondisi utang yang begitu berat, pasti berat kita membuat proyek infrastruktur. Maka caranya bagaimana? Kita harus membuat UPT konektivitas namanya. Kalau ada di RPJMD. Maksudnya yang membuat tembus, yang membuat jalan itu punya base dasar sampai di sirtunya, itu pemerintah. Baik. Tidak perlu pakai diproyekkan. Kita cuma beli alat berat, ambil teman-teman honor, alat berat, bikin itu, ya, tidak perlu kemudian setelah jadi konektif sudah tersambung, baru tinggal menunggu uang untuk dibikinkan aspal atau beton. Tapi yang penting terhubung dulu, biar sirtu di atasnya, tapi dia bisa melayani, bisa keterhubungannya baik, kan bisa begitu. Itu harus dicari akal. Ya, dicari ide. Nah, memang kalau ide begitu, memang harus punya pengalaman dulu. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Kalau orang pemimpin peradaban, itu hanya dua hal yang dominan di peradaban dan dikatakan peradaban. Pertama, heritage sastra. Kemudian heritage arsitektur. Toraja punya semua. Catatan-catatan, papasannya apa bagus sekali. Arsitekturnya rumah Toraja termasuk terbaik di dunia. Nah, itu kalau pemimpin peradaban. Nah, kalau pemimpin proyek beda. Ya, jadi memang dibutuhkan pemimpin peradaban yang paham budaya. Bukan pemimpin proyek. Bukan pemimpin proyek. Ya, saya tidak mau singgung siapapun ya. Kita bicara tentang kategorikan pemimpin itu ada 4. Yang menurut Pak JK, pemimpin proyek, pemimpin politik, pemimpin negarawan, pemimpin peradaban. Kalau pemimpin proyek berpikir setahun sekali, terdaftar daftar isian proyeknya saja. Jangka pendek. Jangka pendek, tidak pikirkan rakyat, pikirkan proyek. Kalau politisi selalu berpikir dalam 5 tahun masa jabatannya, sampai dia selesai pertanggungjawaban apa semua. Kalau negarawan dia berpikir menembus masa jabatannya 25 tahun. Kalau peradaban menembus umurnya, dia per 100 tahun. Ya begitu. Nah, pemimpin peradaban ini kan begini. Peradaban itu dibentuk oleh kebudayaan-kebudayaan. Kebudayaan kemudian dibentuk oleh tradisi-tradisi. Tradisi-tradisi dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan dibentuk oleh keseharian-keseharian. Jadi menyangkut budaya orang ratusan tahun. Masa mau dihapus? Nah, kalau kemudian di Wajo ini lebih spesifik, apa isu strategis yang kita mau? Wajo punya sutra, harus kembalikan kejayaan sutra. Kemampuan SDM yang produktif soal sutra saja itu sebuah cerita yang tidak pernah selesai. Baik.
Wajo itu kota para pedagang. Kemampuan berdagang kita, orang-orang Wajo, diaspora Wajo begitu tersebar di seluruh Nusantara, bahkan seluruh dunia. Yang ketiga kita punya Danau Tempe, punya lahan-lahan subur. Banyak sekali. Saya tadi ke pasar melihat jenis-jenis vegetables, sayur-sayuran dan ramuan-ramuan makanan yang sifatnya lebih healthy ya. Itu ada di Wajo loh. Ya, banyak olahan-olahan makanan yang luar biasa. Misalnya asam dari mangga, di samping camba-camba yang tadi ada. Itu kan sebuah kreasi-kreasi masyarakat yang menjadi tradisi makanan kita. Ya, makanan-makanan kita daun kelor campur. Saya kemarin makan di perbatasan Bone sama Wajo, itu makanan daun kelor dengan kacang-kacang apa semua betul-betul enak. Dan daun kelor kan terbukti menjadi daun yang super healthy, super obat. Itu semua di daun kelor. Jangankan hanya untuk obat, untuk setan-setan juga takut sama daun kelor kan. Ya, jadi ini banyak campur-campurnya ini Pak. Itu kan sebuah heritage, sebuah treasury, kekayaan budaya luar biasa. Budaya luar biasa ini, jangan dijadikan musuh ini budaya. Termasuk Wajo digelar sebagai kota santri, tempatnya Tomaca. Kota santri, lahirnya para cerdik cendekia, para alim ulama lahir di sini. Baik. Kalau Sopeng? Sama, ini sebenarnya segitiga, ini mirip-mirip semua. Sopeng itu saya kira sebuah daerah penghasil pertanian yang begitu kualitasnya sangat baik ya. Dan saya kira tidak bisa dipisahkan waktu administrasi terpisah. Bone, Sope, Wajo, Sidrap ini, Pindrang ini adalah kawasan subur Walanaya tadi. Makanya kenapa saya membangun perkawasan, tidak membangun peradministrasi. Ya, karena peradministrasi ya tidak, sebenarnya administrasi itu hanya dalam pengelolaan, tapi dalam produktivitas sebenarnya administrasi itu tidak ada batas orang menanam di mana, tidak ada. Jadi perkawasan. Itulah yang akan coba kita akan sama-sama bahas. Kawasan itu. Baik. Kalau kita mau merubah nasib. Ya, merubah nasib itu tadi sudah disclaimer oleh Pak Dani bahwa pilkada itu bukan hanya untuk para calon, tetapi untuk diri kita. Kepentingan nasibta dirubah ke depan. Pak Dani sekali lagi saya selalu sampaikan kini jejak digital akan dinonton. Baik. Kalau Anda terpilih diberikan amanah, tentu ini akan menjadi tagihan yang luar biasa. Tapi bayar utang dulu. Ya, kan harus kita bayar utang dulu. Saya masuk mau mikir lari dari situ tadi. Bayar utang dulu. Ya, baru tanggung jawab. Oke. Biar bukan kita yang bikin, tapi tanggung jawab. Jadi setelah Anda dilantik sama Pak Asar jadi gubernur, kalau diberikan amanah, utang dulu kita urusi. 1,5 triliun. 1,7. Hoax itu 1,7. Iya. Lama itu diselesaikan Pak? Ada caranya. Bisa aja cepat-cepat sedikit. Tanpa memotong TPP-nya pegawai di provinsi. Iya, itu khawatiran teman-teman. Jangan sampai kurang KTN ASN kurang dia. Tanpa memotong. Bisa Anda lakukan? Insya Allah bisa. Baik, luar biasa. Tapi dibantu semua orang. Bagian-bagian terakhir ini, Pak. Baku lapor ke sela ini di Bawaslu. Iya. Tim hukum dia melaporkan, kita juga dilaporkan dan sebagainya. Soal ada pejabat negara yang menggunakan fasilitas dan seterusnya. Ya. Jadi kalau saya serahkan sama tim hukum. Tim hukum saya ini orang-orang yang top semua lah. Punya ini veteran Perang Dunia Ketiga semua. Hukum. Jadi dia tahu apa yang dia mesti buat. Begitu Di. Karena saya agak trauma kalau Pak Dani dilaporkan, karena gara-gara dilaporkan pernah gagal akhirnya masuk jadi. Saya ada laporan saya ini, saya mesti datang hari Sabtu menerima laporan itu ke Bawaslu. Ya. 2 kalau tidak salah, 1 ada lurah pakai baju merah terus baik untuk semua. Terus saya tanya, ada nomor enggak? Tidak ada nomor. Memang dari dulu ini baik untuk semua, bukan sekarang. Jadi kata baik untuk semua itu bukan hari ini dibikin. Kecuali kalau ada nomornya, baru boleh. Itu namanya netralitas. Saya dulu marah, saya dulu laporkan kalau ada begitu. Yang kedua, rapat di LUU, rapat terpadu, kemudian saya video call. Itu rapat internal saya loh. Yang dipertanyakan kenapa rekamannya keluar. Itu rapat koordinasi tim seluruh raya. Terus kenapa dilaporkan, kenapa syutingan dari di dalam bocor dan dilaporkan Bawaslu. Nah justru saya mau lapor ini. Yang menyebarkan.
Karena sifatnya internal. Internal. Kan aneh nih barang. Oh, enggak bisa itu. Kecuali saya kampanye, Terbuka. terus saya hina-hina orang, itu bisa. Oh, oke. Tapi ini kalau di dalam internal, kita harus buka semua fakta-fakta. Tapi juga tidak ada kok saya baca. Saya juga heran juga. Tapi kenapa ada video menyebar? Itu. Baik. Itu bisa konsistensi pidana, bisa kita laporkan itu. Oke. Itu berapa internal keluar, itu bisa materi laporan, bukan di Bawaslu, di polisi itu. Iya. Justru selalu lebih banyak tim kuasa hukum dia yang melapor ini. Iya. Ya, Pelan-pelan juga supaya kasnya. Banyak nanti musuh tak kodongnya. tidak sih. Kreativitasnya tim hukum. Tidak boleh ditahan itu. Baik. Baik Pak Dhani, apa kita mau sampaikan kepada masyarakat khususnya di daerah-daerah yang sudah kita kunjungi ini dan yang akan segera kita kunjungi? Tentunya saya orang paling bersyukur bisa pada kondisi seperti hari ini sebagai kandidat calon gubernur bersama Pak Arsyad calon wakil gubernur dengan singkatan dia, karena ternyata apa yang saya asumsikan sejak awal bahwa masyarakat Sulawesi Selatan itu cerdas, rupanya lebih daripada apa yang saya pikirkan. Baik. Tingkat kecerdasan masyarakat luar biasa. Membedakan yang mana baik, yang mana buruk itu luar biasa. Produktif, tidak produktif luar biasa. Dan inilah modal untuk melawan politik uang. Politik uang adalah politik yang sangat merusak demokrasi hari ini. Politik uang tidak terlalu kuat kita melawan dengan iman. Karena tambah tinggi uangnya, iman kita tergerus, bisa jadi amin. Uang ini juga luar biasa politik uang. Kurang uang setengah mati, kemudian ditumpahkan uang mati setengah. Maka salah satu cara kita melawan harus dengan kecerdasan. Caranya dalam bahasa pasarnya pacik daki. Kalau ada yang kasih uang, ambil, tapi jangan pilih dia. Pilih nomor satu. Karena kita dapat dua hal. Dapat uang, dapat masa depan. Nomor satu, dia Dhani Azhar. Dhani Pomanto, calon gubernur Sulawesi Selatan. Kita berikan aplaus yang ada dalam ruangan ini. Terima kasih banyak Pak Dhani. Saya sudah ambil waktu kampanye. Selanjutnya agenda ke Pak Sadia. Kak Sadia, Sengkang. Selamat menjalankan kampanye. Siap. Tetap jaga stamina Pak Dhani. Siap. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita harapkan di 27 November bisa merubah nasib Sulawesi Selatan. Dan saatnya bilang kamu kelas. Terima kasih Pak Dhani.